fungsi wasit nanti, fungsi wasit di lapangan, dia akan melihat kalau ada seandainya ada protes, ada komplain dari atlet, Pak wasit bolanya kok ringan sekali, bisa tidak ditukar. Jadi wasit harus mengambil kebijakan. Boleh, wasit boleh mengambil kebijakan. Bola kita ikut yang dulunya Pak acaranya. Kalau seperti itu kata wasit berarti kita sepakati. Tapi kalau seandainya ada yang berat, DHS-nya agak berat atau doniknya agak berat yang biasa dipakai di latihan, maka boleh kita tukar. Itu di lapangan. Kemudian bahan sudah, raket ini yang jadi banyak bermasalah. Dan terus terang saja, sampai tingkat nasional pelatihan yang sudah kita alami 2 kali, memang untuk kategori-kategori raket itu bagaimana keabsahan raket atau raket yang standar itu, bintik yang standar itu belum pernah kita cobakan di nasional. Cuma sifatnya hanya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini tidak boleh. Yang kemudian daftar namanya ada. Ini raket yang karetnya yang boleh, ini yang tidak, sudah ada. Cuma ketika bintik proses yang tidaknya itu di tingkat nasional pun terus terang kita belum mencoba melihat seperti apa alat pengukurnya, dan kami tidak bisa memaparkan kepada kita semua. Mungkin di antara bapak-bapak sudah seperti apa alatnya, kita bisa berbagi. Seperti bintik proses misalnya, ada datar dan kaku, berat dan bentuk tidak ditentukan. 85% dari kayu, selebihnya 7,5% boleh dari serat karbon atau serat kaca. Dia 40%. Karet bintik tanpa lapisan atau sandwich 2 mm dengan lapisan sama dengan 4 mm. Ini makanya karena kita di lapangan tidak terlalu banyak berhadapan dengan karet-karet langsung, hanya bersifat aturan-aturan seperti ini, makanya kita katakan tadi kita bapak-bapak mungkin ada yang bisa menambahkan. Nanti kalau ada yang langsung tunjuk tangan boleh kita sharing saja. Seperti apa karet bintik tanpa lapisan sandwich 2 mm dengan lapisan 4 mm, kepadatan bintik 10 sampai 30 dalam 1 square atau cm. Kalau seandainya lebih dari 30 berarti dia polos gitu ya. Lapisan sandwichnya tidak lebih dari 2 cm. Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan. Di antara bapak-bapak ada nggak yang sudah pernah melihat alatnya seperti apa? Kemudian karet-karet bintik yang proses itu ada yang proses alami, ada yang proses alami. Di antara kita mungkin ada yang mendengar ya randam dulu jo minyak mani jo bensin, saya itu kadang-kadang gabungnya. Nah, itu yang dipakai. Belum lagi ketika di lem, ternyata yang di lem itu di tepi saja, di tengah nggak ada lem dong, di kosongan. Geser di bawahnya itu di lapisan itu karatih di bawahnya, sehingga arah bola itu memang gila, nggak bisa diprediksi. Itu kejadian di lapangan. Dan itu kita selaku ya, makanya kita akan berbagi. Nanti kalau ada di lapangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat kasus seperti ini boleh nanti konfirmasi sama wasit, konfirmasi sama deputi referee atau devi. Ini bolanya terlalu gila, tidak bisa diprediksi. Sebelumnya wasit juga lupa memelihatkan back misalnya, lupa. Wasit itu kan juga manusia. Kalau pemain profesional yang sebelah lalu langsung saja atau diundi saja langsung lupa, sehingga
karet yang dipakai tidak tentu, kemudian bocoran-bocorannya juga banyak, subing-subingnya juga banyak, juga kurang diprediksi. Sebagai atlet nanti boleh protes komplain. Sebagai pelatih nanti boleh tanya sama atlet, Mbak karet ini, karet bintik om, karet bintik pak, bintik lah madam, berarti perlu dipertanyakan. Langsung konfirmasi, boleh. Ya. Ada masukan mungkin? Ya silakan. Ya silakan. Ya. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mohon maaf kalau ada tersinggung. Pakai mic lah, pakai mic ya. Terengah lu ya. Oh masih isi untuk ya. Cak lagi mic dia. Ah, cuba tu jadi terengah soal. Satu. Terima kasih banyak Pak Henry. Barangkali di sini kita memberikan tanggapan atau solusi. Sebelumnya saya minta maaf pada talantuan karena talantuan pada turun dari bahasa saya kurang pas tadinya. Nah di sini saya sangat menarik sekali karena kita kan belum sampai 10 tahun atau mungkin 6 tahun kita berhadapan dengan yang namanya sekolah bundar kecil ini. Biasanya bola pokok, bola dapur. Biasanya dari rotan, sekarang dari sintetis. Kalau sekarang kan dari soil plastik ya, yang diameternya cuma 40 plus mm. Yang menjadi perbincangan hari ini adalah skill dari pemain tenis meja yang proses instan. Proses instan ini, maaf ini, ada mereka yang kurang mahir dalam backhand sehingga anaknya diberikan dengan bintik. Bintik kan macam-macam, ada bintik panjang, bintik pendek. Ini sebenarnya saya minta langsung kita arahkan saja mungkin di PTM satu PTM karena anaknya tidak bisa beraktivitas dengan kemajuan yang pesat karena orang pesat diberikan bintik. Bahkan semua dari siswa atau santri dari atletnya itu diberikan bintik di kiri. Bagaimana agar menyulitkan lawan, memudahkan dia. Dan kalimat itu pun terlontar dari pemain prof di Sumatera Barat. Kok dapet bintik ko nyo bintik banti ko tipu di balik Indonesia diulang tersambung pada kadang orang ko di meja itu dapet. Memang itu yang tertanam di orang bintik. Mau kata kalau ada orang memang itu terucap. Jadi kalau dia barangkali terucap dari pemain yang profesional juga. Kok dapet ya aja. Ambo lah macam-macam mucibo. Ambo yang ini mucibo lo tanggal untuk. Mucibo lo mah. Awak kan ingin install agak 1-2 tahun karena saya kuliah kembali jadi aktivitasnya. Jadi kok dapet ya. Ambo kayak pengen. Lambo setrika lo kariko. Alhamdulillah tabu aja. Lupa lagi ya. Setrika. Apa nih set si orang bertiga. Nah ini mau lagi kok dong kalau ya. Aku di Cibadak gua. Aduh, ungkapan di Cibadak dan gua dulu tahun 2020 malam culi Cibadak aku mudah-mudahan sehari di si kosong keluar dari si. Ada yang aneh di kosongan tak balik isno kosong ini. Jadi mati-mati otak awak aku di proses itu aneh jadinya. Jadi apa yang bisa kita berikan? Yang pertama adalah tanamkan kepada anak didik dulu, proses itu tidak instan. Tanamkan kepada anak didik, proses tidak instan. Ketika kita memberikan pembelajaran, saya kan juga walaupun kita dalam skill tidak tenis meja dari awalnya, tapi ini observasi dalam penelitian, dalam kinerja bagaimana atlet itu bisa berhasil. Yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat bagaimana untuk mengukur kata Bapak yang dari tadi. Karena ada bintik itu diberi bedak. Ada minyak sodiumnya ke Pak Raymond. Apakah itu betul atau tidak? Kalau menurut Ambo, memang ada. Yang kan gimana? Alat putih saya kali bintik itu. Abu selayang dia punya merahnya enggak ada. Jadi ini bagaimana PTMSI Sumatera Barat menghadapi konsep daripada mindset daripada bintik care.
karena nanti kan akan ada rencana ketua B3. Kasihan buat sebab kalau di Bandung, maaf ini saya hebat Abana Mardano sejak juara 1 di Bandung. Saya Abana buat di Sumatera Barat nggak akan bisa juara di Bandung. Saya Abana juara nasional nggak bisa nyelapi di apa. Bukan cerita, ini kenyataan. Apa artinya? Suatu ketua, tapi akan sharing. Kalau dulu tadi tidak sharing namanya. Artinya yang pertama, bagaimana kita mengukur, memberikan solusi untuk karet yang bermasalah tersebut. Karena ukurannya tidak ada. Jadi tentu petinggi-petinggi daripada PT Sumbar yang memberikan batasan ini karetnya, karena ada juga di karet yang tidak ada spoon, diberikan spoon tak masalah. Ayo pakai beda ini, bagaimana yang pakai minyak yang di bawah, bagaimana yang direbus, nampak lah kita. Itu jarang kali kalau ada gua masukkan itu pertama bagaimana kita memberikan yang terbaik warna, kemudian melihat dari perkembangan untuk karet yang bermasalah, apalagi ada yang terakhir ini, kok dapet anak-anak yang pemula, jangan dimainin aja karet-karet busuk, anak-anak pemula dan karet, karena ada kita membuka open, dibiasakan dengan karet yang terlaki. Jadi ketika ada anak biaranya kan tak pandai main itu, bagilah karet yang biasa. Kau nak jo karet yang 15.000 kau tak pandai main depan betul-betul. Tapi kalau dicipta orang memang. Jadi ini yang terjadi kita lihat dalam turnamen. Itu coba saja barangkali 3 poin yang bisa kita tangkap. Kalau mungkin nanti ada solusi kita bicarakan ke depan. Jadi kalau aku minta maaf dalam turnamen ini sudah turun dari bahasa yang kurang pas. Kami merupakan semacam observasi. Itu saja barangkali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Nofriadi bin Pres Kota Padang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan satu pertandingan, sebelumnya kita itu kan ada technical meeting. Di technical meeting itu dibicarakan masalah ini. Kalau di tingkat-tingkat standar, memang tidak ada baku dia gitu. Kalau memang bintiknya bintik seperti ini tidak boleh. Ada kalau standarnya sudah ada aturan PTMSI-nya kalau standar. Namun kadang-kala ketika kita berhadapan dengan banyak suara, ada 90 plus pertandingan, lebih dari 50% mengatakan lapen salah akhir pakai salah dan adu itu tidak masalah, kita lepaskan. Tapi kalau kita bawakan kepada kejuaraan formal, porprov, kejurprov, itu memang kita coba seleksi. Pertama tadi, bagaimana dengan proses bintik-bintik proses? Bintik proses itu yang pertama sudah berubah bentuknya sudah berubah. Kemudian untuk yang bintiknya sudah kita katakan di sini tadi, dia hanya kecepatan bintik itu 10 sampai 30 dalam square, satu lingkaran, ada pengaturnya. Kita ambil seperti ini dalam satu kita ambil satu lingkaran, dihitung bintiknya. Bintiknya itu bisa muat 10 sampai 30, berarti dibolehkan. Kalau bintiknya besar, dalam satu lingkaran ini misalnya hanya 5 yang termuat dalam 1 cm, kalau salah 1 cm, hanya 5 yang termuat, berarti bintiknya sudah jelas bintik proses. 10 ada ukurannya, ditempel, kemudian dihitung bintiknya. Kalau ada 10, 15 berarti boleh. Tapi kalau hanya 9, 8 berarti sudah melebihi dari standar, berarti sudah diproses. Itu yang kita tahu, Kemudian dari segi baunya atau bentuknya tadi sudah jelas. Ada baunya tanah setiap yang main baunya tanah itu. Berarti sebelumnya tadiang ngerendam dulu. Sebelumnya tadiang ngerendam. 1 kali 2 kali sudah kita cek misalnya. Sudah jelas proses.
Ada juga yang proses itu tidak tercantum dalam ITTF. Memang kita tidak punya daftar bintik itu. Tapi kalau kita carikan, bisa kita carikan. Ada daftar list yang bintik itu tidak boleh dipakai karena tidak sesuai dengan standar ITTF. Seperti bintik jahanam yang kita tahu, super block misalnya. Ada yang bintik jahanam itu di standar ITTF-nya tidak boleh dimainkan. Dan itu prosesnya proses pabrik, bukan proses alami, tapi pabrik. Nah ini yang kita sedikit sekali ilmu kita tentang seperti apa proses pabrik itu, yang tidak boleh, kenapa tidak boleh. Nah ini yang kita sharing ini. Karena memang ketika pelatihan nasional tidak sampai ke sana materi yang diberikan oleh instruktur nasional. Jadi kalau ada nanti masukan dari Bapak Ibu yang sudah sering keluar daerah antar provinsi mainnya, kita berbagi saja. Kita berbagi. Jadi kalau sudah melebihi dari itu 10 titik sampai kurang dari 10 titik dalam satu bulatan, maka sudah boleh. Nah, itu yang bisa kita jawab dia yang nomor satu. Yang kedua, kita akan coba diskusi dengan Pemprov nanti setelah ini, bagaimana kita bisa pula mendapatkan acuan tentang alat untuk pengukur ini. Kira-kira bisa nggak didatang untuk Pemprov? Itu barang lu raku ini gitu. Kabarnya 60 juta cepat. Ya. Ada orang tua. Iya, ya usah kayak kejuaraan formal ini. Ya, boleh. Lanjut. Silakan, Mas Dua. Ya. Terima kasih. Tadi ada satu pertanyaan Buya mengenai bintik tadi ya. Kalau dia mau ngelapiin bintik ya, ada masalah gitu boleh. Waduh, saksi korban lah. KPI kemarin mau lebih di kosong, itu dia kayak tadi. Ah itu jadi kalau bercerita kita tentang bintik, saya memang baru dari dia pertimbangan. Cuman yo dia rajin membaca, rajin belajar, rajin badannya, insyaallah. Capek apa dia? Pokoknya itu. Cepat itu lah namanya. Hari itu malam dulu nak lihat. Jadi pada prinsipnya kita kalau bercerita tentang kepengurusan, kita bercerita kepada permainan atlet ke bawah sampai pembinaan dasar. Kalau kita bercerita ke permainan umum, itu tidak gawainya Pemprov sebetulnya. Itu kita batasi dulu masalahnya. Sepengetahuan saya, kalau salah, Beko itu di belakang, saya di buku-buku. Kalau kita bercerita soal pembinaan, itu pasti teoritis kita akan baku kita berlakukan terhadap atlet. Kalau memang atlet, tergantung lagi yang membawa atlet, apakah mereka bersikap jujur atau curang, itu kita serahkan ke mereka, karena mereka juga struktur pembinaan paling bawah kita adalah Pemcat adalah PTN. Ya, kita batasi dulu masalahnya. Semua yang berkompetensi tentang pembinaan adalah struktur. Baku ada 90 plus diaduan, 70 plus diaduan. Awak ingin nakik pasamu. Itulah namanya konstitusi. Kelayak silaturahmi awak ajak. Bahwa dari Nanggae akan timbul Nangkete, dari Nangkete akan terjadi pembinaan. Itulah seleksi daripada pengurus. Untuk standar bintik, awak akan bercerita soal bintik dan proses apa itu dilarang kecuali terdaftar di ITTF. Itulah standarnya. Mungkin itu yang saya mau jawab ya. Nah, kalau soal pembinaan, oke, kalau ambo yang tua Sambutan tuh, aku nanya begini. Iya, salah. Nah,
Kalau itu tidak perlu awak bahas karena memang standar awak cari di membandingkan Jawa, Surabaya itu mereka silakan karena memang tujuan awalnya adalah bukan pembinaan tapi silaturahmi, kebersamaan, timpomania. Makanya terjadi ada awak di grup KKN Rami dan sebagainya itu silakan buat aturan masing-masing. Tapi kalau untuk pengurus, namanya pengurus pastilah pembinaan ke bawah. Kalau nak masuk pembinaan aku cocok cari itu. Pak Raymond aku bina aja untuk sebagai admin kan tak mungkin ya. Pakai binti Jahanam, binti Asep pakailah Pak Raymond. Kamu dah peduli gitu karena yang tugas awak sebagai pembina, pengurus adalah admin ke bawah. Itu yang bisa aku sampaikan. Kalau tidak setuju, kok bicarakan yang luar. Awak buka lapang meja di Mak Cibo. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kehat. Jadi Bapak Ibu pecinta tenis meja, jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Harian PTMSI Sumatera Barat bahwa kita memang pembinaan yang kita arahkan masalah-masalah aturan-aturan itu lebih beratnya kepada pembinaan atlet. Kalau untuk yang ke atasnya, yang 90 plus, kalau ada 150 plus nanti pada ya. Yang ke atasnya kita perlonggar. Kalau memang bintiknya itu lalu itu dia tidak dipakai. Lalu bergelombang, tidak mungkin dipakai. Jadi kita perlonggar. Kemudian ada satu lagi yang dari pernyataan atau pandangan dari Bu Yanor tentang masalah pembiasaan pemula dengan karet standar. Sudah jawab tadi oleh Pak Kehat. Kalau untuk pembinaan kita di tingkat kabupaten kota, kita bersama-sama memang anak-anak kita dibiasakan dengan itu. Karena tidak mungkin ketika mereka main dengan karet 50.000 kemudian dia bisa menang, nanti di tingkat Sumatera Barat dikasih karet langsung karet 150.000 atau 300.000, pasti mereka akan kalah. Jadi memang otomatis pembinaannya dari tingkat kabupaten kota. Dan saya teringat akan sebuah kata dari Pak Bakil begitu. Kalau saya, kata beliau, apapun jadi sekarang itu kamu harus bisa lawan. Itu prinsipnya. Kenapa kamu bisa kalah? Karetnya meliko-meliko Pak. Nah mau tahu saya, lawan saja. Kalau kamu bisa menghentikan pertandingan yang memenangkannya, berarti baru hebat kamu. Itu kata Pak Bakil. Tapi saya sepakat dengan itu. Saya sepakat. Karetnya bintik di proses. Wah karetnya standar biasa nih Pak. Bintik proses itu kalah lawan aja dulu. Kalahannya itu masih terekam dalam kelas saya cerita Pak Bakil. Apapun bentuknya, serangannya, bentuk karetnya, penting kalahkan dia, lalu kamu hebat. Nah itu prinsip kata Pak Bakil dengan diskusi dengan beliau. Dan saya sangat sepakat. Walaupun nanti ada kendala-kendala untuk mengalahkannya susah, nah, itu biasa. Baik, Bapak Ibu, pecinta tenis meja Sumatera Barat, lanjut. Karet tidak melebihi kayu dom rekat maksimal 2 mm. Dan dalam rol ukur sudah ada cengkoknya itu. Letak di bawah. Misalnya ini karet kita letakkan saja di sana. Kalau karetnya lebih dari 2 mm, berarti potong. Itu lapisan, nama lain. Begitu juga karet yang kurang dari 2 mm juga kita batalkan untuk pembinaan. Karetnya berlebih 2 mm atau karet kurang dari 2 mm. Karena ada karet-karet yang terkena sudut meja sumbing, kena sudut meja sumbing sehingga sumbingnya itu sudah sampai 5 cm, 5 cm. Contoh 2 mm ya. Lebih dari 2 mm karena sumbing-sumbing saja. Kalau sudah lebih dari 2 mm berarti di kejuaraan resmi sudah tidak berlebih, karetnya tidak boleh, kurang pun tidak boleh, melebihi 2 mm. Ya.
Make. Ketika